DPRD Sulsel mempertemukan ahli waris pemilik lahan dengan manajemen PT Masmindo Dwi Area dalam rapat dengar pendapat Rabu 3 Juni. Rapat tersebut digelar di gedung sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Petarani. Agenda itu dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid. Pertemuan membahas sengketa lahan di kawasan tambang emas PT Masmindo Dwi Area. Lokasinya berada di Desa Rantebala dan Desa Boneposi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Ahli waris yang diwakili Dr. Basir Sagena menyampaikan klaim kepemilikan lahan yang menurutnya masuk dalam wilayah konsesi PT Masmindo. Basir mengatakan keluarganya memiliki keterkaitan historis dengan lahan yang kini masuk dalam area kontrak karya perusahaan tambang emas. Menurut Basir, pihak yang menandatangani persetujuan penggunaan lahan saat itu adalah ayahnya Muhammad Nasir Abadi bersama sejumlah anggota keluarga lainnya. Ia mengaku telah menempuh jalur hukum sejak 2022 dengan melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen dan penggelapan hak atas tanah ke Bareskrim Polri. Menanggapi hal tersebut, senior manajer PT Masmindo Dwi Area Muhammad Rizky menegaskan perusahaan akan mengikuti seluruh ketentuan hukum yang berlaku. PT Masmindo juga terbuka apabila terdapat bukti baru yang diajukan melalui jalur hukum. Panahan dan dari PT Masmindo di area. Saya langsung saja demi mengefisiensikan waktu. Yang pertama dulu dan pimpin rapat pada saat itu sebagai Ketua DPR, bukan cuma satu yang mengklaim lahan ini, melebihi 2 orang. Yang pertama datang dulu pada saat itu kami lakukan RDP, adalah mantan anggota DPR namanya Pak Nursan bersama dengan kawan-kawan Pak Asisten tahu. Kami bicarakan semua dia punya alas hak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang namanya Lino dan kawan-kawan juga punya alas hak dan mengakui juga bahwa lahannya ini ada di titik ini. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga adalah ada namanya Kasende. Kasenda. Ini kalau saya tidak salah Jenderal Kasenda ini. Ya. Dia juga mengklaim bersama dengan rumpun keluarga Palabiran Kanda. Lahan yang sama. Dan dia juga punya alas hak. Lalu kemudian bersama dengan Aman Usman juga. Ya, juga mengklaim. Ya, termasuk ya ada ya keluarga dari Tanggulangi. Ya. Saya tidak mau mengurai persoalan yang lain yang datang. Yang pasti bahwa kesimpulan kami pada saat itu rapat, karena banyak yang mengklaim dan punya alas hak masing-masing, maka kita dorong untuk menempuh secara hukum. Ya. Kalau kalian punya data, maka silakan menempuh secara hukum. Apakah lewat perdata atau lewat pidana kalau ada merasa mengklaim lahannya Bapak. Ya. Maka kesimpulan pada saat itu entah kenapa sehingga cuma yang kami dengar itu melakukan menempuh secara hukum adalah keluarga dari Pak Basir. Nah, itu yang kami pahami. Tadi ya kita sudah membahas hari ini soal ada dari salah satu warga, katakanlah ahli waris pemilik lahan dari area kontrak karya PT Masmindo di area. Kita sudah melakukan RDP dan kesimpulannya ada 2. Yang pertama bahwa PT Masmindo diharapkan untuk menyampaikan kontrak karya. Karya kontrak karya itu kan jelas berapa luas area hektar, mana batas-batasnya segala macam gitu kan. Kemudian kesimpulan yang kedua bahwa nanti komisi akan melakukan peninjauan ke lokasi di area tambang emas itu di PT Masmindo. Kapan pelaksanaannya nanti kita lihat, mungkin ini bulan-bulan depan gitu ya, kita akan lihat. Itu 2 kesimpulan karena Pak Basir ini sebagai ahli waris dari Tandilano punya alas hak dalam bentuk mungkin dalam bentuk SKT, surat keterangan tanah,
dan ada PBB-nya. Kalau Mbak sudah hampir 30 tahun membayar PBB segala macam. Dan itu mereka sudah mengakui lahan itu sebelum PT Masmindo lahir. Seperti ada gitu. Berarti tanah nenek moyang ya? Tanah nenek moyang klaimnya ya? Iya, klaimnya nenek moyang mereka. Masih ada penyerobotan kira-kira dugaan? Mungkin ada salah bayar. Mungkin ada yang mengaku sebagai juga pemilik lahan segala macam. Nah, ini semua nanti akan jadi kita telusuri, dan tapi kita juga minta kalau menyangkut masalah penyerobotan, kita sarankan melalui jalur hukum, apa ke pengadilan atau bagaimana. Kabarnya ini persoalan ini sudah sampai ke ranah Mabes Polri ya? Ya, makanya sudah pernah sampai ke Mabes, karena ada beberapa nama yang menerima daripada pembebasan tanam tumbuh, menerima, tapi dia sebagai penggarap, bukan sebagai pemilik lahan. Nah, itu masalahnya di situ. Dan itu diakui sendiri oleh PT Masmindo. Misalnya ada namanya Asis Sangga. Asis Sangga ini penggarap, tapi dia menerima kompensasi dari PT Masmindo. Dia bukan pemilik lahan. Kalau hasil dari Mabes Polri itu ada tadi paparkan Pak kita? Katanya sudah sampai SP3. SP3. Oh, sudah ada Sudah SP3. Kalau total lahan berapa itu? Total lahan izin kontrak karya PT Masmindo kan 14.350 hektar. Dari 14.350 hektar itu sudah mereka melakukan pembebasan tanah tumbuh kurang lebih 1.400 hektar. Berarti masih banyak kan yang belum kan? Berarti tapi ini 14.000 lebih ini masih diklaim sama Pak Basir ya begitu, ahli waris? Menurut informasi dari dia, mereka klaim, mereka punya dasar tadi itu. Ada di desa ini 10.000 hektar, ada di desa ini 5.000 hektar. Nah, yang kan ada tadi sempat yang menjual dan lain sebagainya, ini dari siapa? Itu tadi ada orang yang mengaku menerima pembebasan lahan. Dari pihak keluarga ahli waris atau? Ada juga keluarga ahli waris, ada juga yang lain. Oh gitu. Oke? Keadilan terhadap proses pembebasan lahan kepemilikan yang ada di dalam konsesi wilayah kontrak karya PT Masmindo Area. Karena memang di dalam adegan kontrak karya 19 Januari 98 itu nama orang tua kami yang memberikan tanda tangan dan persetujuan penggunaan lahan. Nama orang tua kita? Yang bertanda tangan adalah Detrandes Muhammad Nasir Abadi dan diikuti oleh nama saudara-saudaranya semua termasuk nama ibu saya. Ini kasusnya ada berapa, di mana di tepatnya, bisa dijelaskan? Tepatnya di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Lusuri Selatan, di desanya di Desa Boneposi dan Ranting Bapa. Ya, ini bergulir dari tahun berapa ini? Sebenarnya kalau proses hukum yang saya jalani itu sejak tahun 2022, pelaporan di Baris Krim Mabes Polri dikarenakan memang terjadi tindak pidana 263 sama 385, pemalsuan dokumen beserta pengalihan barang tidak bergerak. Pemalsuan dokumen karena memang saya difitnah sudah menyerahkan semua tanah kepada daftar jenis nama untuk segera dibayarkan. Sedangkan saya tidak pernah menyerahkan. Saya difitnah sudah mediasi di BPN dan saya tidak pernah melakukan itu. Gitu ya. Itu luas tanah ini. Kalau luas berdasarkan dokumen yang kami miliki itu seluruh wilayah konsesi kontrak karya PT Masmindo. Ada sekitar berapa? Kalau itu? sekarang 14.390 hektar ya itu semua kami klaim. Terus dari pihak tadi, pihak PT itu dia bilang nggak apa-apa, dia buka ruang untuk kita lanjut ke ranah hukum. Kita melihat seperti apa? Kalau ranah hukum sebenarnya ini persoalan sebenarnya sudah clear. Dikarenakan pemberhentian SP3 di Mabes Polri itu dengan alasan saya telah menerima puluhan miliar dan damai dengan para terlapor, sedangkan saya tidak pernah damai, tidak pernah menerima duit dari Masmindo. Dengan sendirinya itu cacat hukum. Lagi pula Masmindo ternyata dalam proses pembayaran yang dilakukan itu bukan kepada pembebasan tanah, tetapi tanaman tumbuh. Dan Masmindo pun mengakui bahwa yang dia lakukan pembayaran adalah tanaman tumbuh sebagai penggarap. Jadi pemilik, bukan pemilik. Artinya pemilik tanah belum dibayar. Maka tentunya pemilik tanah adalah kami, karena memang nama orang tua kami di adendum kontrak karya. Kami hanya dipitnah sudah menjual ke masyarakat, kami telah dipitnah sudah damai dengan para terlapor, kami dipitnah sudah menyerahkan tanah itu.
Nama orang tua kita siapa? Kalau nama ibu saya Farida Abadi, saudara kandungnya laki-laki Muhammad Litrandes Muhammad Nasir Abadi, dialah yang menandatangani persetujuan penggunaan lahan dalam wilayah konsesi kontrak karya. Diikuti oleh nama saudara-saudaranya yang lain. Karena dibuktikan dokumen per 20 Mei 97, 6 bulan sebelum terbit kontrak karya, seandainya tidak terjadi krisis moneter, maka kamilah yang menerima pembayaran ganti rugi lahan. Saya dari bagian senior manager dari PT Masmindo, bagian legalnya. Kita melihat bagaimana ini permasalahan. Kalau secara prinsip dari Masmindo, seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak, itu kan sudah kita tunduk pada aturan. Kita kembalikan kepada aturannya, bahwa kita kan ada di negara hukum, Pak. Dan yang seperti tadi paparkan tadi, itu kan sudah ada keputusan dari kepolisian untuk SP3 terkait penghentian perkara ini, Pak. Karena kan yang dituntut orang yang kita beli, bukan kita beli, yang orang yang kita kompensasi dalam hal ini adalah orang-orang yang dituntut oleh Pak Basir. Dan ini tadi ada Pak Aziz Sangga, ada 3 nama tadi. Saya cuma lupa detailnya. Jadi ada Pak Aziz Sangga, sorry, saya nyolong. Itu sudah keluar dari kepolisian, itu di SP3 dan dianggap tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti. Nah, waktu saya berbicara dengan lawyer dari Pak Basir, saya sudah sampaikan, jika memang ada bukti, silakan, prinsipnya Masmindo itu akan terbuka. Kita dipersilakan untuk maju ke jalur hukum, dan Masmindo itu akan comply, Pak, dengan aturan. Kalau memang ada keputusan yang menyatakan Masmindo itu salah atau salah bayar atau apapun itu, Masmindo akan comply dengan aturan tersebut. Gitu, Pak. Berapa hektar yang dikomplain oleh warga? Yang siap, kalau secara kalau yang berapa hektar totalnya saya memang tidak tahu, karena kalau nggak pernah detail, Pak, disebut berapa hektarnya, karena berubah-ubah. Siap. Tapi yang sudah dibebaskan kemarin, Bang, berapa hektar sudah dibayarkan ceritanya? Kalau yang sudah dibayarkan 1.400 kita sudah kompensasi. Sudah kompensasi ya? Bukan dibayarkan, kita sudah kompensasi bahasanya. Jadi, dari tahun 2022, Pak, semuanya itu sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.